Torik dan satu perempuan tahanan. Halo Kondetela, saat ini saya Salsa sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meliput konferensi pers yang dilakukan oleh Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi terkait dengan yang dilakukan yaitu Del Pedro, Syahdan, Muzafar dan Harik. Kemudian juga satu tahanan perempuan berinisial G yang didampingi oleh LBH Apik terkait dengan pasca aksi Agustus 2025 lalu. Jadi hari ini adalah jadwal sidang jadwal sidang kesimpulan yang dibacakan untuk Muzafar dan Syahdan. Kemudian kemarin juga ada sidang kesimpulan untuk Del Pedro dan Harik. Selain itu hari ini juga ada sidang pra-pidana yang pra-peradilan yang dilakukan untuk atas nama inisial G di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi mengadakan konferensi pers untuk menyatakan dukungan serta mendesak hakim untuk sidang putusan yang akan dilaksanakan pada Senin depan. Termasuk Lokataru juga mendesak Polda Metro Jaya untuk memberikan kehadiran permohonan ini, memberikan kehadiran kepada korban kriminalisasi termasuk korban yang tadi disebutkan. Untuk hadir inilah adalah hak fundamental bagi para korban kriminalisasi. Jadi saya minta hanya itu, karena hak itu perlu diberikan. Informasi itu harus jelas sampai kepada mereka yang sekarang ditahan di tempat Polda Metro Jaya. Ini tuh. Namanya siapa dari? Ya hari ini kita tahu ada agenda pra-peradilan lagi gitu ya untuk kawan-kawan yang dikriminalisasi, kawan-kawan kami yang hanya menyuarakan tentunya ekspresi mereka, menyuarakan hak konstitusional mereka, tapi harus dibenturkan oleh pidana dikriminalisasi karena negara takut, karena negara insecure atas perlawanan, atas keresahan orang biasa. Dan apa yang terjadi pada Pedro, Syahdan, Muzafar, juga 900-an tahanan lainnya yang dikriminalisasi di seluruh Indonesia membuktikan bahwa hari ini setelah 1 tahun Prabowo menjadi presiden, kita semakin terpuruk gitu ya di dalam otoritarianisme yang lama. Kita secara tidak langsung, secara tidak sadar membiarkan pola-pola kekerasan itu terjadi. Dan untuk itu makanya kami di sini secara konsisten terus menyuarakan pembebasan, pembatalan status tersangka yang tentunya kita tahu mau prosedur, yang tentunya kita tahu menyalahi konstitusi, menyalahi hak-hak kebebasan rakyat untuk bersuara. Maka dari itu kami juga tidak hanya di sini untuk melakukan aksi gitu ya, tapi juga ada langkah-langkah yang kami lakukan, seperti kami hari ini akan menyerahkan juga amicus curiae untuk 5 perkara terhadap Harik, terhadap Syahdan, terhadap Pedro, terhadap Muzafar gitu ya, yang kemudian tentunya tidak hanya dari GMLK, juga kami sampaikan juga di sini ada dari Kak Fathia Mulyadiati, juga dari Gerakan Nurani Bangsa yang terdiri dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh publik, ada Gus Durian di situ, ada Frans Maximus Suseno di situ. Ini adalah bentuk juga dukungan kami, solidaritas kami, yang semoga tentunya ini dibaca oleh ketua hakim yang mengadili untuk tentunya menjunjung keadilan yang seperti apa yang kami sampaikan. Boleh? Ya, selamat siang kawan-kawan. Namaku Sarah dari Perempuan Mahardika. Seperti yang disampaikan kawan-kawan yang lain ya, memang jadi hari ini selama seminggu terakhir rangkaian pra-peradilan menjadi hal yang penting untuk terus kita kawal bersama, kita bersolidaritas bersama, karena apa yang menimpa kawan-kawan Syahdan, Muzafar, Harik, dan Pedro dan kawan-kawan tahanan politik yang lain itu bukan hanya tentang mereka tapi tentang kita semua. Bagaimana hak-hak kita untuk berekspresi, bersuara, berkumpul sudah direnggut dan diberangus oleh negara, dan bagaimana memang kemarahan kita semua, kemuakan kita semua yang mau kita ekspresikan
malah disepelekan dan sampai dikriminalisasi. Dan sehingga memang kami melihat ya, teman-teman GMLK dan Perempuan Mahardika juga melihat bagaimana memang situasi demokrasi hari ini sama sekali jadi semakin mundur dalam pemerintahan Prabowo, dan bagaimana perempuan, kelompok marginal lainnya semakin tidak diuntungkan dan semakin mengalami ketertindasan dan diskriminasi. Dan memang kami juga kemudian menuntut agar kawan-kawan kami dibebaskan, status tersangkanya dihapuskan, karena kawan-kawan kami bukan kriminal, kawan-kawan kami bukan penjahat, kawan-kawan kami bukan provokator. Dan kami juga terus kami terus memantau, kami terus mendesak agar hakim seperti tuntutan kami bisa menegakkan keadilan dan membuktikan bagaimana hukum seharusnya berpihak pada rakyat dan bukan menjadi alat represi pada rakyat. Mungkin itu dariku, terima kasih. Dari Lab Demokrasi. Saya Aga dari Lab Demokrasi. Kami berdiri di sini pada hari ini karena kami yakin dan kami percaya bahwa sebagai orang muda kami mengalami secara langsung kenaikan biaya hidup, sulitnya mengakses pendidikan baik dari rendah maupun pendidikan tinggi, serta bahkan sampai krisis iklim yang kita makin rasakan sampai hari ini. Dan kami yakin bahwa hukum seharusnya juga punya peranan untuk mengatur bagaimana iklim demokrasi kita dipelihara sehingga bisa pengaruh semua itu. Dan bahwa demokrasi adalah suatu hal yang memang lekat dengan hidup kita, bukan sekedar ngomong-ngomong para elit. Dan kami pada hari ini sangat menuntut para hakim untuk bisa memberikan keadilan, karena kami yakin bahwa hakim bukan hanya penegak hukum, tapi juga penegak demokrasi, dan akan memberikan hak-hak bagi para tahanan politik ini sendiri, bahwa mereka sebenarnya hanya melakukan kebebasan mereka untuk berekspresi dan berpendapat secara politik, bukan penghasutan atau apapun yang dituduhkan oleh pemerintah pada hari ini. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Oktania dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Dalam hal ini, Elsam telah mengirimkan amicus curiae untuk 4 tahanan politik kita yang saat ini berada di PN Jakarta Selatan. Pada dasarnya Elsam menilai bahwa apa yang dialami oleh Del Pedro, Syahdan, Muzaffer, dan Harik itu merupakan hal yang dijamin oleh konstitusi, bukan penghasutan. Penyidik menilai ini merupakan penghasutan, mengerdilkan ruang-ruang demokrasi yang kami nilai sebenarnya dijamin oleh konstitusi. Yang kedua, kami juga menilai bersama dengan poros masyarakat sipil lainnya melihat bahwa terjadinya indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang lebih dalam. Maka dari itu kita sepatutnya sebagai sesama jaringan masyarakat sipil bisa mendukung teman-teman tahanan politik yang lain serta 960 tersangka lain. Terima kasih. Mungkin satu tambahan sedikit lagi ya. Membaca tadi kesimpulan pada sidang sebelumnya, mungkin kami dari GMLK dan termasuk Pakar juga mendesak yang mana perlu ada keterangan yang jelas, kausalitas hukum antara provokator dengan mas aksi jelas tidak ada, buktinya tidak sah. Maka dari itu kami menuntut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, memberikan keterangan yang zohir, artinya yang jelas. Mudah-mudahan bisa memberikan pandangan kepada Polda Metro Jaya, dan terakhir tuntutannya adalah pas sidang putusan nanti dimohon kepada Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan hadir pada tahanan politik atau di organisasi Del Pedro dan kawan-kawan. Kawan-kawan, jadi konferensi pers hari ini merupakan bentuk pengawalan dari Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi dan organisasi masyarakat sipil untuk menegaskan bahwa sidang pra-peradilan ini kita pantau bersama. Ini adalah momentum penting, kawan-kawan. Ini adalah momentum penting untuk melihat bagaimana hakim nanti di tanggal 27 Oktober 2025 yang mana hari Senin mengeluarkan putusannya yang menentukan nasib kawan-kawan kita yang mengajukan pra-peradilan, Syahdan, Harik, Muzaffer, dan Del Pedro. Apakah status mereka menjadi tersangka atau tidak? Diingat lagi kawan-kawan bahwa sebenarnya sidang ini memang dari awal nggak perlu ada gitu.
baik dari pasal yang ditersangkakan yang tidak masuk akal, kita tahu. Terus yang kedua juga banyak banget malprosedur dari mulai penangkapan dan pola penyidikan dan lain-lain, sangat bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku gitu. Kita berharap amikus kuria kita, sahabat pengadilan kita, bisa didengar betul-betul dan dimaknai oleh hakim tunggal untuk memenuhi harapan kita, yaitu pembatalan status tersangka kawan-kawan kami. Begitu saja. Ada tambahan satu lagi kawan-kawan, hari ini ada sidang pra-peradilan tahanan perempuan berinisial G. Jadi ada 5 tahanan, 4 yang didampingi TAUD dan 1 LBH Apik. Tahanan perempuan berinisial G yang didampingi LBH Apik hari ini sidang pra-peradilan. Dan sore ini akan ada BAP tambahan. Catatan dari LBH Apik menemukan bahwa ini aneh karena polisi baru akan mengadakan BAP yang dadakan gitu sore ini gitu. Padahal pra-peradilan udah diajukan dari hari Senin. Hari Senin itu udah harusnya jadwalnya, tapi diundur ke hari Jumat gitu. Dan kita tahu bahwa polisi itu belum memiliki perspektif yang adil terhadap perempuan. Bagaimana tidak, tahanan perempuan berinisial G ini ditersangkakan dengan dakwaan yang tidak dia lakukan kayak gitu. Jadi memang apa yang dituduhkan itu dilakukan oleh suaminya dan suaminya sudah mengaku gitu. Perempuan, kita harus menyadari bahwa di dalam rumah tangga perempuan itu seringkali di bawah kontrol suami. Dan itulah yang terjadi pada G dan tidak dipertimbangkan sama sekali oleh polisi. Sudah seharusnya dia dilihat juga sebagai korban kriminalisasi, dan ini juga membuktikan kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan. Begitu saja, kita Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi sekali lagi melawan pembungkaman rakyat, melawan segala bentuk kriminalisasi yang terjadi. Gimana? Selesai, sebentar Pak, sekali lagi ya, Riel. Satu udah bisa. Satu aja. Iya, selesai. Kita foto dulu ya, foto. Itu Pak, join. Kelihatan semua. Oke. Oh iya, sebelum seruan sekali lagi. Hari Senin kita akan ke sini lagi. Penyerahan amikus Ya, jadi tadi sudah dilakukan konferensi pers oleh Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi terkait sidang kesimpulan yang dilakukan untuk Del Pedro, Muzaffar, Syahdan, dan Harik, serta sidang pra-peradilan untuk perempuan berinisial G yang dilakukan hari ini, dan akan diadakan sidang putusan pada Senin 27 Oktober 2025. Sekarang juga Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi bersama sejumlah lembaga atau sejumlah organisasi lainnya akan menyerahkan amikus curiae atau sahabat persidangan yang juga ini untuk Del Pedro, Muzaffar, Syahdan, dan Harik begitu. Jadi sedang dilakukan penyerahan amikus curiae dari Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi, juga Elsam dan sejumlah organisasi untuk Del Pedro, Muzaffar, Syahdan, Harik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi hari ini Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi hadir bersama sejumlah organisasi untuk menyuarakan tuntutan agar hakim tunggal pada sidang putusan 27 Oktober 2025 nanti memberikan putusan seadil-adilnya terhadap Del Pedro, Muzaffar, Syahdan, dan Harik, serta juga G yang di sidang terpisah, sidang pra-peradilan terpisah,
terkait putusan untuk membatalkan status tersangka yang ditimpakan kepada mereka begitu. Dan dari kesimpulan sidang sidang Muzaffar yang sudah dilakukan pada pagi ini, dibacakan bahwa Muzaffar serta para aktivis yang ditangkap dan dikriminalisasi itu sesungguhnya tidak terbukti sebagai tersangka dan tidak seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, serta pihak kepolisian yang menjadi terpanggil atau termohon melakukan penyitaan serta penangkapan paksa yang tidak sesuai dengan prosedur. Demikian, Salsabila melaporkan. Terima kasih.